Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarah Azhari Tonga dari ADC News melaporkan. Ya pemirsa, sekarang kami sedang berada di lokasi Masjid Syekh Zainal Abidin, tepatnya di Desa Pundunjulu, Kecamatan Batuna 2, Kota Padang Sidimpuan. Pemirsa, kali ini kami sudah berada tepatnya di ruangan dari Masjid Syekh Zainal Abidin Harhab, dan kali ini kami akan mengadakan wawancara kepada salah satu ahli waris di Masjid Syekh Zainal Abidin Harhab, yaitu dari Bapak Parmohonan Harhab atau bisa dikenal dengan Bapak Parmohonan. Baik pemirsa, mari kita simak berikut ini. Ya pemirsa, kali ini kami sudah bersama dengan Bapak. Bapak, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ya Pak, kami dari mahasiswa UIN Syahada, tepatnya jurusan KPI Komunikasi Penyiaran Islam. Jadi Pak, kami ingin menanyakan tentang sejarah dari Masjid Syekh Zainal Abidin Harhab. Oh iya, tentang sejarah Syekh Zainal Abidin ini, dulunya beliau Syekh Zainal Abidin, Syekh Zainal Abidin Harhab ini, waktu masa remajanya, berkisar umur 15 tahun, beliau adalah seorang anak raja, yaitu anak dari Sultan Maujalo. Beliau pergi merantau ke Barus dari desa Pudunjul ini. Dari Barus, beliau berlayar lagi ke Banten. Di Banten menuntut ilmu lagi. Ini singkatnya ya. Iya Pak. Menuntut ilmu di sana beberapa tahun berlayar lagi ke Malaysia, Tanjung Malaka. Dari sana beliau berjalan kaki ke Mekah selama 2 tahun perjalanan. Baru sampai ke Mekah, yaitu ke Masjidil Haram. Sesampainya beliau di sana, beliau menuntut ilmu sambil bekerja di Masjidil Haram. Setelah beliau di sana beberapa tahun, di sana beliau itu menjadi imam besar orang Indonesia, ya kan. Nah, setelah itu beliau ada 20 tahun di sana. 20 tahun Pak. Ya, dia itu bolak-balik ke Banten. Pernah kembali menikah sama anak gurunya di Banten, yaitu Haji Umi Habibah, kembali lagi ke Mekah, naik haji, lalu tinggal lagi di sana. Setelah itu kembali lagi ke Indonesia, yaitu ke Banten. Setelah itu berumur berkisar 40 tahun beliau merantau kembali ke desanya, yaitu Pudunjul ini. Setelah kembali ke Pudunjul ini, beliau mendirikan masjid ini, yaitu di tahun 1880 sudah selesai dibangun. Kalau mulai membangunnya berkisar di 1870-an kurang lebih. Mengenai Karena pembangunannya Pak, bahan dari pembangunan masjid ini bahannya apa Pak? itu pembangunannya ini bahan-bahan materialnya itu tanah liat. Kita lihat. Belum ada pabrik semen. Tanah liat, pasir, batu, batu sungai kan, sama putih telur. Oh, iya. Iya, tebal dindingnya ini ada 60 cm lebih kurang, 60 cm Pak ya. hampir 70 lah. Lalu Pak, beliau kan sempat tinggal di Mekah Pak ya? Lama. Lama Pak ya. Lalu beliau ini kan sempat menikah dengan siapa tadi? Anak gurunya, Oh. yang Miyabibah. Lalu beliau kembali lagi ke desanya ke Pundunjulu dan membawa istrinya Pak. Iya, dan membawa istri bersama istrinya. Berkisar di tahun 1865. Beliau kembali ke kampung. Waktu beliau berangkat berkisar 825 Masehi, berangkat ke Mekah, merantau. Pembangunan masjid ini berapa berapa lama Pak? Berkisar kurang lebih ada 10 tahun. Karena begini, di zaman dulu manual. Karena dia itu tanah liat ya kan, mengumpulkan bahan-bahannya sambil dia itu mengajar mengaji, sambil mengobati orang-orang yang datang yang sakit. Beliau ahli pengobatan. Seterusnya karena lama membangunnya itu, zaman dulu kan orang itu sambil belajar beribadah, ada waktu kesempatannya, umpamanya sebelum Jumat gotong royong mengumpulkan batu. Nanti Jumat depan mengumpulkan pasir gitu lah. Lama dia, makanya lamanya begitu. Setelah terkumpul semua, yang lama itu membuat tanah kapur. Tanah kapur. Nah, karena manual bikin sendiri, masih main bakar sendiri, main cangkol, gitu. Yang itu dapatnya paling 5 karung, 4 karung 1 minggu. Berapa tenaga pekerja Pak untuk Kalau membuat? tenaganya itu dulu nggak diceritakan, cuma jemaahnya banyak. Kalau yang untuk yang ahli bikin tanah kapurnya itu zaman dulu, paling 2 orang. 2 orang. Ya 2 orang menurut ceritanya yang diajarinya. Itu pun nggak tiap hari,
sekali seminggu, mau sekali sebulan. Ya, pemirsa yang makin bikin menarik tentang Masjid Syekh Zainal Abidin Harap ini adalah mengenai lukisannya ini. Baik, kita akan menanyakan kepada Bapak Permohonan Harap mengenai makna dari lukisan-lukisan ini. Pak, bisakah Bapak menjelaskan tentang makna-makna dari lukisan-lukisan ini, Pak? Hanya bisa sedikit, sekedar aja ya. Nah, ini mulai dari lambang pohon, ya kan? Pohon itu adalah kehidupan. Nah, ini terus ada tulisan Iftitah Allahu Akbar Kabiro, ya kan? Itu tentu untuk kita memulai sholat, tentu untuk sholat, ya kan? Pemirsa, itulah dia mengenai penjelasan dari Bapak Permohonan Harahap mengenai sejarah tentang Masjid Syekh Zainal Abidin Harahap. Ya, menurut dari penjelasan beliau bahwa lambang-lambang yang ada di Masjid Syekh Zainal Abidin Harahap ini memiliki makna-makna tertentu. Ya, jika kita merujuk pada dalam masjid ini, kita akan melihat beberapa ukiran tangan dari Syekh Zainal Abidin Harahap itu sendiri. Namun menurut penjelasan dari Bapak Permohonan Harahap, dahulu masjid ini sempat terbengkalai. Hingga pada suatu hari adalah seorang wanita yang dermawan yang berniat baik untuk merenovasi masjid ini. Namun tetap saja niat baik beliau ini dianggap salah oleh masyarakat. Itu karena beliau tidak meminta izin terlebih dahulu oleh pihak-pihak tertentu. Menurut penjelasan dari Bapak Permohonan Harahap, itulah penyebab hilangnya beberapa lukisan tangan dari Syekh Zainal Abidin Harahap. Iya pemirsa, menurut penjelasan dari Bapak Permohonan Harahap ini, dahulu pembangunan masjid ini sempat terhenti. Sehingga pada waktu itu masjid ini belum memiliki atap. Namun, walaupun pada masa itu masjid ini belum memiliki atap, orang-orang yang menjalankan ibadah di dalam masjid ini tidak pernah terkena hujan maupun panas. Ya pemirsa, mungkin itulah dia salah satu karomah dari masjid ini. Iya, sehingga sampai saat ini masjid ini masih sangat terjaga. Ya, tak heran sampai saat ini masih banyak sekali masyarakat yang antusias untuk beribadah ke masjid ini. Iya pemirsa, menurut saya pribadi, masjid ini memang sangat memiliki banyak karomah. Iya, demikian informasi ini saya sampaikan dari Masjid Syekh Zainal Abidin Harahap, Desa Pundunjulu, Kecamatan Batuna 2, Kota Padang Sidimpuan. Saya Sora Azhari Ritonga dan kameramen saya Ihsan Harahap dan Himayatut Thaibah melaporkan dari UIN Syahada.